kegentaran, ketakutan seringkali menghilangkan rasio atau daya pikir kita. Ketakutan itu seringkali juga menghilangkan akal sehat kita. Coba saudara bayangkan ketika orang-orang Israel ditolong oleh Allah keluar dari perbudakan di Mesir, keluar dari kehidupan yang demikian berat sebagai budak, ditindas, bukan hanya ditindas, tetapi hidup mereka pun terjual, tidak punya hak apapun di dalam dirinya. Dan Allah menolong mereka keluar dari sana melalui berbagai macam tantangan-tantangannya. Kuasa dan kasih Tuhan sudah Tuhan nyatakan dengan luar biasa melalui kepemimpinan lewat Musa. Tetapi ketika orang-orang Israel itu berhasil keluar dari tanah perbudakan Mesir, melewati pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yang di luar akal nalar mereka pun, bisa melintasi laut, melewati padang gurun. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka mengalami pergumulan di sebuah tempat di padang gurun dan mereka kekurangan makanan? Kita lihat saudara keluh kesah yang diungkapkan oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Di dalam Keluaran 16 ayat yang ketiga, mereka berkeluh kesah dan bahkan mereka mengatakan, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Dalam pemikiran mereka ketika mereka mengalami ketakutan, ada kegentaran yang luar biasa, sehingga mereka tidak lagi memakai akal mereka. Akal sehatnya menjadi bukan cuma sakit tetapi mati. Mana ada orang yang lebih memilih menjadi hidup sebagai seorang budak? Siapa orang yang mau hidup sebagai seorang budak? Tetapi karena takut, karena gentar, ungkapan inilah yang keluar dari mulut umat pilihan Tuhan itu. Saudara, dalam kehidupan kita seringkali juga kegentaran, ketakutan ini membuat kita tidak lagi berpikir sehat. Karena ketakutan merasuki hati dan pikiran kita, maka akal sehat kita tidak lagi kita gunakan. Dan ini yang seringkali ditegur oleh Allah terhadap umat pilihan Israel ini. Berulang kali mereka diingatkan supaya tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan ketika menapaki kehidupan yang memang tidak pernah lepas dari persoalan. Di zaman yang lain, kalau kita melihat di zaman Yesaya, juga kita melihat betapa akal sehat orang-orang Israel tidak lagi digunakan ketika mereka dikuasai ketakutan. Di dalam Yesaya 30 ayat yang 15, Allah kembali mengingatkan mereka dengan tinggal tenang dan percaya. Terletak kekuatanmu, tetapi ketakutan menguasai pikiran dan hati mereka, sehingga mereka tidak lagi menggunakan akal sehatnya. Penderitaan, kesulitan seringkali juga membuat kita ini bukan cuma akal sehatnya mati, tetapi juga imannya, pengharapannya kepada Allah menjadi pudar. Nah, oleh karena itu saudara, banyak kali Allah mengingatkan kita di dalam firman-Nya supaya kita jangan takut, tetap tinggal tenang percaya. Persoalan apapun, penderitaan apapun yang mendera hidup kita, harusnya bukan cuma akal sehat tetap terpelihara, tetapi juga iman kita yang sehat, iman kita yang kuat. Kita senantiasa mengingat bagaimana penyertaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ia yang tidak pernah meninggalkan kita, kasih-Nya yang terus menyertai kita. Itu yang senantiasa mengingatkan kita untuk terus bergantung kepada Dia. Oleh karena itu di dalam segala persoalan yang kita hadapi saat ini, alangkah baiknya jika kita tetap tinggal tenang dan percaya.
apapun bentuk penderitaan, apapun bentuk persoalan yang menghantam kita, tinggal tenang dan percaya. Ini yang akan membuat kita tetap memiliki iman yang kuat. Akal sehat kita tidak menjadi mati, dan kita menjalani segala persoalan itu dengan keyakinan yang kuat bahwa kita akan dapat melampaui semuanya, bukan cuma karena kekuatan kita, tetapi juga karena kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan memberkati.